What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini seperti biasa gue akan menemani kalian melihat hal-hal yang aneh, hal-hal yang gila, hal-hal yang gak masuk akal di dunia ini yang bakal kita tonton bersama-sama. Nah hari ini gue bakal ngajak kalian nonton dimana ada seorang pria yang gila banget guys, ingin melakukan percobaan yaitu membuat baju armor dari tutup kaleng. Nah kalau kalian beli minuman kaleng gitu kan ada kayak tarikannya gitu kan guys. Nah dia mau bikin baju armor menggunakan tutupnya ini loh guys. Nah kemudian dia juga melakukan percobaan mau masak ayam dengan cara ditamper. Kira-kira bisa nggak percobaannya ini berhasil? Coba kita tonton videonya ini bareng-bareng aja. Nah tapi sebelum itu semua jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja sekarang guys. Abis itu setelah kalian nonton video ini jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang yang kalian kenal, biar channel ini bisa menemani kalian setiap hari ketika kalian makan, ketika kalian baru bangun, dan ketika kalian baru aja mau tidur guys. So langsung aja kita akan menonton video ini bersama-sama. Let's go, check it out guys. Nah video pertama yang akan kita tonton adalah percobaan pertama dari pria ini. Dia itu akan membuat baju armor dari tutup kaleng guys. Kira-kira akan berhasil atau enggak? Coba kita perhatikan langsung aja di sini guys. Nah pertama-tama pria ini menceritakan kalau dia itu ingin membuat satu percobaan yang sangat gila banget, percobaan yang belum pernah dilakukan siapapun, yaitu membuat baju armor dari tutup kaleng ini. Nah tutup kalengnya ini dia beli secara online sebanyak 9.000 piece guys. Bisa kalian bayangin tuh, dia keluarin dari boxnya ini tuh banyak banget. Nah dia membuat baju armornya ini juga udah kepikiran dengan cara memotong bagian tutup kaleng tersebut. Jadi tengahnya ini akan dipotong, kemudian akan dirangkai satu persatu. Nah dia ini merangkainya bersama ayahnya. Jadi bisa kalian perhatikan ya, ini bener-bener satu persatu ditempelin begitu, ditempelin lagi sambil ada tekukannya sedikit. Karena kan tutup kaleng yang udah digunakan tuh kan udah dicetek kan, udah buat buka minuman gitu. Nah bisa kalian perhatikan ini bentuk dari baju armornya tuh udah semakin terbentuk nih. Nah akhirnya setelah terbentuk dia masukkan ke dalam satu boneka, dan bonekanya ini bisa kita perhatikan ya, tutup kalengnya itu bener-bener kayak sempurna, kayak baju armor sesungguhnya gitu, bahkan nggak kelihatan apa ya, rapuh gitu loh. Tapi kira-kira bisa nggak baju armor ini bertahan ketika diuji coba dengan cara akan ditikam menggunakan pisau guys. Jadi ini bonekanya itu setelah menggunakan baju armor, dia gantung di atas pohon, ditaruh kayak buat penyangganya, dan inilah momen kebenarannya. Nah ini ditikam ya guys ya, menggunakan belati kecil gitu, dan luar biasa loh guys, ini wow gitu loh. Dia ditikam dengan jarak yang dekat gitu, ini baju armornya bisa bertahan, bahkan ini kayak belati kecilnya itu bengkok guys. Jadi baju armor dari tutup kaleng itu rupanya oke loh guys. Nah akhirnya dia ingin melakukan satu percobaan yang lebih gila lagi dengan cara menggunakan pisau nih guys. Tuh ditebas menggunakan seperti kayak lagi pukul baseball, dan hasilnya itu ya memang tutup kalengnya ini akhirnya penyok ke dalam ya guys ya. Besinya ini penyok ke dalam, tapi baju armor ini nggak hancur sama sekali. Ini replaynya bisa kalian tonton, nggak hancur sama sekali guys. Dan ini percobaan yang kedua, dia langsung ayukan lagi dan di boom. Dan hasilnya di percobaan yang kedua bisa kalian lihat ya, ini damage-nya gede banget, sampai boneka aja kayak muncrat tuh bagian atasnya. Dan di percobaan yang kedua sayangnya baju armornya ini nggak bisa bertahan lagi. Baju armornya ini buat ada lubang besar, dan ini percobaan yang ketiga kayak udah nggak bisa bertahan sih. Coba kita lihat. Nah lebih hancur, bonekanya itu juga kepalanya udah keluar ya, isi bonekanya itu udah keluar gitu guys. Bisa kalian bayangin kalau misalnya kena perut gitu ya. Dan ini percobaan yang kelima sih udahlah nggak usah dibilang lagi, ini udah hancur berkeping-keping, kan sama kayak baju armor ya guys. Kalau misalnya udah kena sedikit gitu udah pasti nggak bisa bertahan lagi lah gitu guys. Ini bahkan bonekanya itu juga jadi ada lubang, dan ketika ditusuk begini nih guys, ini damage-nya berbeda lagi guys. Ketika ditikam begitu menggunakan pisau yang lebih besar, rupanya boneka ini bener-bener nggak bisa bertahan lagi sampai masuk ke dalam guys. Nah jadi percobaan yang pertama ini memang membuktikan kalau tutup kaleng itu bisa dijadikan armor kalau pisaunya itu atau senjata yang digunakan untuk menghancurkan baju armor nih kecil gitu guys. Tapi sayangnya kalau misalnya itu menggunakan senjata besar ya, baju armor ini nggak disarankan sih guys. Jadi lebih baik kan menggunakan yang lain kalau kalian mau berperang ya guys ya.
Ya begitulah percobaan yang pertama. Gimana menurut kalian dari percobaan ini? Kira-kira kalian mau gak gue bikin percobaan ini? Kalau kalian mau gue bikin percobaan ini sekarang nih guys, sekarang saatnya kalian komen di kolom komentar. Kalau memang rame bakal gue bikin percobaannya ini guys. Nah, kemudian percobaan yang kedua kita akan melihat bagaimana dia itu akan memasak ayam menggunakan tamparan guys. Gimana cara bisa masak ayam menggunakan tamparan seperti ini nih? Kira-kira bisa nggak guys? Coba kita langsung aja tonton percobaan pria ini. Dia akan memasak ayam menggunakan tamparan. Jadi bisa kita lihat di sini nih percobaan pertamanya, dia berpikir kalau memang memasak ayam itu kan ya udah pasti ya, ayam mau dimasak kan harus menggunakan panas. Nah dia berpikir kalau misalnya ayam itu bisa matang dengan cara ditampar. Kalau misalnya tampar berkali-kali gitu akan menciptakan panas yang cukup untuk memasak ayam guys. Nah ini bisa kita lihat di percobaan pertama, dia itu sebenarnya sudah menargetkan dan sudah mencari tahu kalau mau memasak ayam itu harus sampai 60 derajat Celcius guys. Jadi dia ini sampai membuat mesin penampar ayam secara otomatis gitu untuk sampai ke 60 derajat Celcius. Bahkan saking panasnya mesin tersebut, dia tuh harus sampai kayak siremin oli dulu di mesinnya ini agar mesinnya ini bisa bergerak dengan cepat gitu guys. Karena nggak bisa satu kali tampar pak gitu langsung jadi ayamnya, jadi ayam bakar, ayam goreng, nggak bisa guys. Jadi ini dia sampai membuat satu mesin nih, mesinnya bisa kalian lihat ya sampai bergerak-gerak gitu. Terus ayamnya ini juga, bahkan ayamnya itu harus dimasukin ke dalam plastik guys, kalau nggak ayamnya itu nggak bisa. Nah akhirnya di percobaan yang kedua ini ya guys ya, dia berhasil sampai 48 derajat. Dan ketika dia memeriksanya ini guys, rupanya bagian dalam ayamnya ini udah nggak lembek, udah keras, udah teksturnya tuh udah bagus banget. Tapi sayangnya kalau sampai 48 derajat Celcius doang, biasanya sih masih ada bakteri dan nggak bisa dimakan guys. Jadi ini akhirnya dia itu mau melakukan satu percobaan di mana dia itu ingin membuat sampai 60 derajat Celcius. Dia harus upgrade dulu mesin tamparnya ini, mesin tampar ayamnya. Dia buat mesin lebih baru, lebih tahan panas, dan gerakannya ini bahkan lebih cepat guys. Nah setelah itu, dia itu ingin melakukan percobaan yang jauh lebih gila, di mana dia itu akan mulai menampar daging sapi guys. Jadi daging sapinya ini akan dibuat sampai 60 derajat Celcius, dan akhirnya di percobaan kali ini dia itu sampai di 60 derajat Celcius. Tuh dia udah berhasil, semua orang tuh di komennya tuh udah bilang wow berhasil nih, kali ini akan berhasil percobaannya. Dia udah seneng banget 60 derajat Celcius akhirnya. Dan inilah momen kebenarannya guys. Kira-kira daging sapi yang dia masak itu matang apa enggak? Ini daging sapinya itu sampai berair ya di dalamnya karena ditampar banyak banget. Dan ketika dikeluarin, wow, daging sapinya itu udah gak berwarna merah. Jadi daging sapinya itu seperti udah dimasak kayak rendang ya bahkan warnanya gitu ya guys ya. Dan aromanya sih menurut dia tuh cukup oke lah. Dan ketika dipotong nih guys, rupanya ini seperti medium rare atau setengah mateng nih. Jadi bagian atasnya tuh udah mateng sempurna, bagian tengahnya itu dia itu kayak warnanya masih kemerah-merahan, tapi kemerahannya itu udah nggak merah full gitu loh guys. Jadi ini udah bener-bener kayak daging yang oke banget nih. Dan ini dia mau coba makan, kita lihat kira-kira enak gak guys. Ini dia mau coba makan, bisa kalian bayangin ya. Dan luar biasanya kata dia sih dagingnya enak gitu loh. Walaupun gak dimasak ya dengan cara normal, tapi ditampar seperti itu, rupanya dagingnya tuh enak dan rasanya ya seperti dipanggang gitu guys. Jadi bisa rupanya memasak daging dengan cara ditampar berkali-kali. Tapi sayangnya dia juga menjelaskan kalau kalian mau masak ayam aja guys, harus ditampar sebanyak 135.000 tamparan selama 6-8 jam guys. Bisa kalian bayangin betapa banyak tamparannya gitu. Kalau kalian mau tampar manual kayak gini ya guys ya, ya mungkin kalian butuh waktu sekitar 1-2 bulan kalian tampar terus kayak gini guys. Baru tuh daging mateng guys. Jadi kita harus bersyukur sampai sekarang kita itu kalau masak daging nggak perlu ditampar berkali-kali seperti ini ya guys ya. Tinggal masukin kompor aja atau oven, atau mungkin ya gimana lah dimasak gitu, nggak perlu ditampar seperti ini guys. Nah gimana nih percobaan yang kedua menurut kalian? Apakah percobaan ini sudah cukup gila dan memenuhi kepuasan kalian tentang hal gila di dunia ini? Kalau kalian pengen gua bikin percobaan ini juga guys, langsung sekarang ini guys, sekarang ya, komen di kolom komentar guys. Dan ini percobaan yang terakhir, dan tadinya sebenarnya gue nggak mau nunjukin percobaan ini, tapi kayak sayang untuk dilewati. Rupanya pria ini juga melakukan satu percobaan yang cukup gila. Dia itu ingin membuat baju armor lagi, tapi kali ini bukan dari tutup kaleng guys. Pria ini mau buat baju armor dari kertas
kertas. Jadi kalian pernah dengar gak sih satu percobaan di mana ada yang mengatakan kalau dulu zaman perang ketika Cina dan Jepang gitu, mereka pernah membuat satu baju armor yang sangat kuat sekali, tapi sayangnya baju armor tersebut bukan dari besi. Lalu dari apa dong? Apakah dari kayu? Bukan guys. Rupanya baju armor ini terbuat dari kertas yang dibasahi oleh air. Jadi katanya sih ya, sesuai sejarah Jepang atau Cina ini, ada satu baju armor yang nggak bisa ditembus oleh pisau ketika dicelup di dalam air. Dan rupanya ini adalah baju armor yang terbuat dari kertas. Dan pria ini sangat penasaran apakah mitos atau legenda atau cerita zaman dahulu ini benar-benar terjadi dan bisa dilakukan. Akhirnya pria ini pun pergi ke tempat untuk membeli kertas ya. Nah ini dia pergi ke tempat kertas Jepang. Nah ini ada banyak banget macam-macam kertas Jepang ya. Ada yang tebel, ada yang tipis. Dia beli akhirnya satu kertas yang untuk ngeprint dengan kualitas yang terbaik, kemudian digaris-garisin gitu dan akhirnya dipotong kotak-kotak guys. Yang tujuannya memang untuk membuat baju armor berlapis-lapis kertas yang dia tempel ke boneka. Dan inilah momen kebenarannya di mana dia itu akhirnya mencoba untuk menancapkan pisau belati gitu ya, pisau belati di boneka kertas tersebut yang ada armor kertasnya ini. Dan rupanya ketika kertasnya ini nggak dibasahi oleh air guys, rupanya pisaunya itu bisa tembus beberapa senti, sekitar 3 senti gitu. Dan akhirnya dia melakukan percobaan yang kedua di mana dia itu menggunakan pisau panjang kali ini ya. Pisau panjangnya diayun seperti itu. Rupanya kalau diayun ke samping, ini armornya kuat guys, jadi nggak tembus sama sekali. Tapi ketika kayak ditusuk begini ya, ketika ditusuk menggunakan pisau yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat, ini baju armornya tembus sekitar ya kurang lebih 5 sentian gitu loh guys. Tapi karena dia berpikir, oh mungkin nih tembusnya juga karena masih belum disiram air, kemudian bonekanya itu juga masih diayun ya guys ya, masih bisa terayun seperti itu. Jadi bisa ketika ditikam seperti ini bonekanya itu mundur. Akhirnya dia itu memutuskan untuk mengikat bonekanya ini di kayu tersebut, dan dia itu juga menyiram bonekanya ini menggunakan air guys. Bahkan nggak main-main lagi, dia itu juga mengambil bonekanya ini untuk dicelupkan ke danau. Jadi airnya itu semakin banyak, ada 2 galon. 2 galon itu kayak disiram 2 galon aqua gede gitu ya guys ya. Jadi armornya ini udah kuat sekali, terus juga bonekanya udah basah banget. Dan inilah momen yang akan kalian tunggu-tunggu guys, yaitu dimana dia akan menikamkan pisaunya guys. Dan menurut kalian apa yang akan terjadi? Coba kita lihat sama-sama nih guys. Rupanya ketika dia itu menikam menggunakan belati kecil, ini bener-bener kayak masuknya tuh sedikit banget, kayak 1 senti gitu doang loh guys. Jadi nggak nyentuh bagian kulit bonekanya ini. Armor depannya itu memang robek sedikit, tapi nggak menembus sama sekali. Nah kemudian yang kalian tunggu-tunggu juga, dia itu akhirnya menggunakan pisau yang jauh lebih besar, kemudian dia tikam seperti itu. Dan bisa kalian lihat nih, main blow banget guys. Rupanya pisau yang besar ini, padahal boneka itu udah nggak mundur banyak ya guys ya. Bahkan nggak lebih dari 1,5 senti loh masuknya. Jadi armor yang terbuat dari kertas yang dibasahi itu jauh lebih kuat daripada besi guys. Jadi kalau nggak ada besi ya mungkin menggunakan buku, kalian bisa melindungi tubuh kalian dari tikaman senjata tajam seperti pria ini guys. Ini percobaan sih bener-bener mind blow banget dan gue kaget sih guys. Bahkan ketika pisaunya di swing seperti itu, nggak bisa sama sekali ini. Ini pisaunya malah kayak weng gitu loh. Jadi gila sih percobaannya tuh. Gue nggak nyangka rupanya yang kayak di film-film gitu kan ada yang kayak nahan peluru, nahan pisau gitu menggunakan buku ya, cung gitu. Gue kira tuh palsu loh guys. Rupanya dari percobaan ini akhirnya gue percaya kalau itu beneran terjadi guys. Apalagi kalau udah disiram menggunakan air gitu ya. Jadi dia menyerap air, kertasnya jauh lebih kuat gitu. Nggak bisa ditikam menggunakan senjata tajam seperti ini. Nah gimana menurut kalian percobaan yang ketiga ini? Gue sih dari semua percobaan gue paling suka percobaan ini guys, karena ini bener-bener gue gak nyangka gitu, kertas yang kalau selebar itu tipis gitu nggak berguna ya, nggak bisa melindungi tubuh kita, tapi kalau udah tebel kayak gini jauh lebih hebat daripada besi guys. Gimana menurut kalian? Coba komen pendapat kalian di kolom komentar, atau kalian mau gue bikin percobaan ini langsung aja komen ya guys. Nah itu dia guys 3 percobaan gila yang udah gue sajikan kepada kalian dan kita tonton bersama-sama. Gue sih wow banget hal gila yang ada di dunia ini, rupanya masih banyak banget ya guys. Nah ini dia videonya hari ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, karena kita nyaris nyentuh angka 2 juta subscriber guys. Jadi langsung aja ini saatnya untuk
klik tombol subscribe-nya, habis itu share ke teman-teman kalian, share ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang biar channel ini bisa terus nemenin kalian setiap saat guys. Nah itu dia videonya hari ini guys. See you guys in the next video. See you guys. Ciao.